Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah izinkan kembali kita bertemu di video ini ya. Semoga Allah mengampuni dosa badan kita dan mengampuni dosa hati kita ya. Jadi semoga Allah mengampuni dosa hati dan dosa badan kita ya. Bagaimana kabarnya para sahabat sedulur dimanapun Anda berada? Semoga selalu diberikan kesehatan. Salam dari saya, Kang Irfan Wong Cirebon. Diusahakan sebelum menonton video ini, jadi Anda itu para sahabat sedulur menonton video part 1 ya. Kalau ini yang kedua ya, tentang pengalaman kita ya. Jadi pengalaman sensasi-sensasi ketika kita ini belajar berzikir, belajar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini adalah sebenarnya adalah suatu pengalaman yang kita ini harus mempunyai wadah dulu ya sebelum kita ini mendengarkan ataupun menonton video ini, agar Anda itu tidak salah paham dan gagal paham. Jadi yang mungkin kita ini belum pernah di wilayah sini mungkin akan merasa gimana ya. Ya intinya kita harus belajar lagi dan terus belajar, karena saya juga masih banyak kekurangan. Saya ini orang bodoh, orang awam, dan masih pengen banyak belajar. Jadi saya sarankan nonton video part 1 yang part 1 ya. Ini yang keduanya, agar Anda tidak gagal paham dan salah paham. Pengalaman ketika berspiritual ya, berzikir, begitu para sedulur. Sensasi ketika kita berzikir, belajar mendekatkan diri kepada Allah. Kan video yang pertama sudah saya buat, dan sekarang yang kedua. Apa yang istilahnya tadi di video pertama itu, kita jangan berhenti di situ, di hal-hal yang gaib kebatinannya. Karena nanti ketika kita terjebak di wilayah situ, nantinya ujung-ujungnya kita disesatkan oleh bisikan-bisikan jin atau bisikan syaitonnya, sehingga kita tidak lagi mendapatkan tujuan yang seharusnya kita ini dilewati. Jadi itu seharusnya istilahnya apa ya, perjalanan. Jadi itu adalah mungkin bonus atau hadiah di dalam kita melihat suatu atau Allah izinkan kita dibukakan hijab, bisa melihat ataupun merasakan sesuatu kegaiban seperti halnya bangsa jin. Itu kita jangan berhenti di situ ya para sahabat sedulur. Ini karena pengalaman saya ya, ketika itu ya banyak sekali ya keanehan-keanehan, suatu pengalaman-pengalaman yang ya mungkin rahasia lah istilahnya. Saya yakin dan percaya banyak orang-orang yang juga mengalaminya. Pasti mungkin berbeda di dalam mengalaminya atau sama. Tapi setahu saya ketika saya bareng belajar dengan teman saya pun memang beda-beda dalam mendapatkan pengalaman itu ya. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman saya ketika ujlah ya. Tadi kan video pertama kan kita ini ujlah. Jadi belajar tobat, belajar qanaah, belajar zuhud, belajar banyak lagi lah pokoknya. Jadi saya itu benar-benar tidak pernah menyangka, tidak pernah membayangkan bahwa saya itu akan ke sana gitu. Karena memang saya ini orang bodoh, orang awam, tidak pernah mondok. Ya, jadi ya sangat luar biasa. Bagi saya itu luar biasa sekali. Ternyata pas saya belajar itu adalah suatu perjalanan kita itu bermakrifat kepada Allah. Pantas saja saya itu selalu di hati saya itu selalu ingat Allah, dan di hati saya itu seperti tertarik, dan hatiku itu mencintai Allah dan Rasulnya.
saya sering bersolawat. Memang saya itu senang bersolawat, jadi memang selalu ketarik kepada Allah. Saya mencintaimu ya Allah, ya Allah. Saya terus saja menyebut itu, sampai kadang sampai nangis di dalam bersolat, dalam berzikir. Itu sangat luar biasa sekali, dan ini jarang orang mendapatkan ini secara mudah atau secara cepat ya. Ada yang bertahun-tahun, karena teman saya juga sudah bertahun-tahun lamanya. Sehingga pernah ya, saya bercerita tentang pengalaman teman saya itu pernah ketika berzikir itu melihat masjid yang begitu indah, dan belum pernah dia itu melihatnya di dunia ini, di alam dunia ini. Dan teman saya juga pernah itu masuk ke alam-alam yang mungkin alam itu adalah alam jin mungkin ya, atau alam apa saya nggak ngerti, nggak paham ya. Intinya begitulah, kita jangan berhenti di situ karena bukan itu tujuan kita. Jadi kalau memang bukan arahnya ke Allah, kita segera istighfar, segera kembali. Ketika lagi berzikir kemudian kita itu merasakan hal-hal yang aneh, itu kita segera sadarkan diri kita dan ingatlah kembali Allah, karena tujuan kita itu kepada Allah, bukan yang aneh-aneh ya. Begitu para sedulur, sangat luar biasa sekali. Karena pengalaman saya itu ketika berzikir ya, ujlah itu luar biasa sekali. Ini istilahnya suatu yang mungkin wilayah-wilayah rahasia para sedulur. Luar biasa sekali para sedulur. Begitu para sedulur ya. Jadi kita itu mengolah wilayah hati atau kebatinan, berspiritual ya mungkinnya. Berzikir terus dan berzikir di hatinya. Jadi zikir kita itu tidak lagi di mulut. Jadi zikir kita itu berpindah di hati. Jadi kita itu seperti selalu ada yang mengingatkan ketika kita lalai dari zikir, seperti Allah, Allah, Allah. Jadi setiap detik, setiap menit gitu di hati kita itu selalu ada yang ngomong kalau kita itu melupakan Allah. Awal-awal luar biasa sekali pengalaman saya itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi seperti pernah badan seluruh anggota tubuh ini berbicara. Banyaklah pokoknya orang-orang yang pernah di wilayah sini pasti merasakannya. Seperti tangan bisa ngomong, seluruh anggota tubuh bisa ngomong. Itu kalau kita tidak diberikan pertolongan oleh Allah, itu kita mungkin bisa gila. Karena saya juga hampir ya, ketika saya itu berbicara dengan diri sendiri, pernah begitu ya para saudara. Jadi tidak lagi kita ini berburuk sangka kepada orang lain. Kalaupun kita lagi belajar tentang berzikir, tentang spiritual, kemudian kita masih berburuk sangka kepada orang lain, itu berarti kita ini dikendarai oleh bisikan setan. Sangat luar biasa sekali. Karena saya pernah di wilayah situ para saudara, mohon maaf ya. Jadi kita itu melihat orang, mengetahui isi hatinya hitam, dan sepertinya kita itu benci dengan dia karena dia itu sepertinya tidak pernah mengingat Allah. Intinya kita itu berburuk sangka kepada sesama makhluk ya, meskipun kita sedang berzikir sama. Makanya di situ kita perlu diwaspadai. Setan pun sama, dia juga ngomongnya kita harus berzikir, harus begini. Itu sama mereka, beda-beda tipis nih. Waspada para saudara. Dibukakanlah kita ini seperti hijab-hijab gaib itu, seperti kita melihat keburukan orang lain, bisa melihat hitamnya hati itu hati orang itu hitam. Saya itu bisa melihatnya. Tapi ini waspada, ini masih wilayah setan para saudara. Banyak sekali pengalaman-pengalaman di situ. Jadi hati kita itu kalau sudah ketarik sama Allah itu Masya Allah, luar biasa. Kita itu selalu diingatkan Allah, 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 Allah. Begitu para saudara. Ini perjalanan, ternyata perjalanan bermakrifat. Luar biasa sekali ya para saudara. Itu juga nggak sembarangan. Ketika kita belajar seperti ini, itu hidup kita dibanting luar biasa. Karena memang
pernah saya mendengarkan suatu ceramah, jangan ngaku beriman kalau kamu belum diuji dan belum dikasih ujian, belum dikasih cobaan, kan begitu. Maka benar ketika saya pernah mendengarkan suatu ceramah dan tausiah, jika engkau ingin mengenal Tuhanmu maka kenalilah dirimu. Itu pernah saya di situ ya, pernah, tapi saya nggak mau membahasnya. Jika kau ingin mengenal Tuhanmu maka kenalilah dirimu. Karena nafsu saya begitu besar, saya belum gul para sedulur. Jadi mungkin karena usia saya mungkin belum cukup ya. Usia saya masih 31 sekarang ya. Lalu waktu belajar itu usia 25 kalau nggak salah ya. Itu belajar begitu ya, belajar berzikir itu 25 ke atas. Berapa tahun itu saya belajar, ada yang cepat, ada juga yang lama. Jadi kita itu disibukkan oleh diri kita sendiri para sedulur, disibukkan dari kesalahan diri kita begitu banyaknya. Jadi kita ini terasa diri kita itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali kotoran dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga waktu itu saya baru pertama kali memulai, luar biasa, saya langsung ditunjukkan hati saya seperti ada yang ngomong, itu saya memohon maaf kepada kedua orang tua saya. Saya seperti bersalah, bersalah yang sangat besar kepada kedua orang tua saya. Sehingga pas kita sedang belajar itu, sehabis sholat isya, hati saya seperti tertarik, tergerak, nangis. Kemudian ada yang ngomong, mintalah ampun atau mohon maaflah kepada kedua orang tuamu. Kemudian saya sambil pulang dari musola itu sambil nangis, pulang langsung sujud, saya cium kedua kaki orang tua saya, ibu dan bapak saya, dan saya memohon maaf, mohon ampun segala, ya istilahnya banyak sekali kesalahan, mungkin kesalahan saya itu luar biasa sekali. Saya mohon maaf lahir batin, selama ini saya banyak dosa, banyak sekali kesalahan, banyak sekali kehilafan, baik dalam bersikap, berkata-kata, dalam berucap dan lain. Pokoknya kita ini, hati kita ini seperti ada yang gimana gitu. Itu pokoknya luar biasa sekali ya. Itu pertama awal-awal ya. Jadi disitulah awal-awal saya mencoba belajar ya. Jadi banyak sekali para sedulur sesuatu rahasia yang mungkin tidak boleh diucapkan juga ya. Ini soalnya wilayah-wilayah orang yang sudah berpengalaman di bidangnya ya para sedulur. Jadi makanya kan saya tidak pernah membuat video-video yang sifatnya kesaktian, kehebatan, begini dan begitu, karena di situ saya sudah tidak mau lagi terjaga. Jadi hatinya seperti terkunci ketika hendak ingin berbuat yang akan menimbulkan orang sesama makhluk menjadi iri, menjadi dengki, menjadi orang menjadi apa gitu. Kita itu seperti ada yang ngomong jangan ke situ. Tapi kalau setan iya. Jadi kalau setan itu memang malah bisikannya itu berbuat. Awalnya memang juga setan itu membisiki di wilayah yang baik-baik, begini dan begitu. Pokoknya halus, luar biasa sama. Wilayah awalnya baik-baik terus ya, kemudian semakin ke sana itu semakin disesatkan. Contohnya bagaimana ya, jangan diceritakan lah. Nanti juga para sahabat sedulur akan mengalaminya, atau orang yang berpengalaman itu, pengalaman di wilayah ini pasti akan mengalaminya dan merasakan hal yang sama. Contoh kecil ya, pengen saya obrolin, seperti halnya kita dikasih kelebihan, bisa ngobatin orang, bisa terawang, bisa ini dan itu kalau kitanya nggak kuat keimanan kita, itu kita terlepas lagi dari yang namanya ya kan, paham kan? Jadi kita ini pengennya unjuk diri terhadap sesama makhluk, bahwasanya ini kita mempunyai kemampuan, mempunyai kehebatan, mempunyai kesaktian. Berarti kita masih bermain di wilayah situ para sedulur. Pengen dilihat orang itu sakti, pengen dilihat orang itu hebat,
ya berarti ibadah kita itu masih untuk diri kita sendiri. Berbuat ibadah masih hanya bukan untuk Allah, malah tujuannya hanya untuk mendapatkan sanjungan pujian dari orang. Jadi ibadah kita masih kepada diri kita, bukan kepada Allah. Makanya kita ini perlu banyak belajar ya. Pokoknya banyak lah istilahnya, pengalaman orang yang belajar bermakrifat itu luar biasa. Ya para sedulur, kalau saya ini ya orangnya bodoh, orangnya awam, banyak sekali kekurangan. Cuman berbagi pengalaman, obrolan, bukan berarti saya sudah bisa atau bagaimana, cuman berbagi pengalaman saja para sedulur. Dan sebenarnya saya malu, tapi mudah-mudahan ada manfaat yang diambil dari obrolan-obrolan video saya ini. Ya manfaatnya apa? Ya seperti yang video awal dan video sekarang ini. Jangan kita ini merasa sudah bisa memecah raga sakti, bisa nerawang orang sakti, bisa ngobatin orang hebat. Ya, kalau orang-orang yang belajar makrifat udah nggak lagi di situ. Maksudnya udah nggak lagi ngunjukin dirinya. Enggak, ya para sedulur. Semuanya Allah. Semuanya Allah, semuanya Allah. Ya begitu para sedulur, saya juga begitu awalnya dulunya. Pernah di situ. Dan ketika kita lagi mabuk ketuhanan, istilahnya mabuk cinta kepada Allah, itu kita tidak tidak memikirkan bab dunia, sehingga kita tidak memikirkan lagi tentang wilayah di dunia. Begitu para sedulur, ini juga masih hati-hati karena kita masih hidup di dunia. Jadi ya kita harus tetap menjalani hidup di dunia. Jangan ini terlalu jauh. Karena saya pernah di situ para sedulur. Di dalam hati saya, dalam kehidupan di dunia itu seperti tidak ada. Begitu sedulur, yang ada hanya Allah aja. Jadi saking cintanya, saking luar biasa lah pokoknya, saya nggak mau menceritakannya. Intinya saya cuman berbagi pengalaman, ngobrol-ngobrol di sini itu tentang pengalaman aja para sedulur. Karena banyak ya pasti orang yang mengalaminya yang mungkin yang sudah di wilayah sini ya. Begitu para sedulur. Saya pernah soalnya ketika lagi mabuk ketuhanan atau lagi cinta-cintanya sama Allah, saya itu tidak lagi memikirkan keluarga, tidak lagi memikirkan anak. Ya karena saking sedikit-sedikit saya duduk lagi dan bermesraan dengan Allah. Ternyata anak dan istri saya kelaparan dong. Masya Allah, jadi hubungan kita kepada makhluknya ketinggal jadinya. Jadi seharusnya kita ini seimbang. Begitu sama Allah, kita berhubungan, sama manusia pun berhubungan. Jadi orang-orang yang sudah belajar di sini lah istilahnya udah lagi nggak mau yang hal-hal yang tidak bermanfaat, itu tidak mau lagi ngomong. Ya pasti mereka berhati-hati bertindak, berucap, ya istilahnya perbuatannya itu sudah tidak lagi yang kayak yang seperti biasanya. Jadi kalau tidak ada manfaatnya itu ditinggalkan. Begitulah intinya para sedulur. Ini istilahnya ya pengalaman lah, berbagai pengalaman para sedulur sahabat dimanapun Anda berada. Jadi makanya kan zaman sekarang kan di video-video itu banyak hal-hal gaib, bugana dan begini, malah banyak orang yang berkerumun di situ. Padahal hatinya nggak tahu kemana. Ya, itu waspada dan hati-hati ya para sedulur. Jadi kita ini ya pokoknya masih terus berjuang menjihadi diri sendiri, berperang melawan nafsu kita ya, supaya nafsu tidak ini mengendalikan diri kita. Dan akal kita itu harus disetiri oleh hati, bukan hati yang disetiri oleh akal. Jadi segala-galanya hati ya, bukan akal ataupun pikirannya ya. Karena yang saya rasakan begitu, hati dulu kalau yang lainnya biasanya ujung-ujungnya nafsu. Kalau nafsu yang di depan, saya juga masih nafsuan, masih difitnah, digini itu masih nafsu ya. Tapi orang-orang yang sudah
Wah, itu luar biasa sih, udah nggak mikirin. Ya udahlah, para sahabat sedulur, ini sekedar berbagi pengalamannya. Sahabat sedulur dimanapun Anda berada, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari saya, Kang Irfan, Wong Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.